Qila, suatu ketika dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu, wahai Rasul, amal apakah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, suatu ketika dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali afdalu, wahai Rasul, amal apakah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pertanyaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka lebih banyak melakukan amal yang lebih utama dari amal-amal yang lainnya. Kemudian qala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sabda Nabi, as-sabr was-samahatu. Yang pertama, amal yang paling utama, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabr. Ada dua amalan. Yang pertama adalah sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Misalkan ada orang mengatakan sabar saya ada batasnya, itu namanya tidak sabar, bukan sabar. Maka Allah mewajibkan kita sholat. Kita semenjak baliu kita sholat sampai kita wafat, kita sabar terhadap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi semua al-muharramat yang diharamkan. Kita jauhi, kita sabar untuk menjauhinya sampai kita wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sabar dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun manusia yang dihadapi bermacam-macam cobaan, pasti jauh lebih berat, lebih besar cobaan yang diberikan Allah kepada ulul azmi, nabi-nabi pilihan Allah yang sangat sabar, yang jumlahnya ada 5. Di bawahnya baru para rasul, kemudian para nabi, para ulama, orang soleh. Namun semuanya harus kita hadapi dengan sabar, karena semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti semua cobaan yang menimpa kita, menimpa seorang, mendatangkan banyak hikmah. Jadi yang pertama kali adalah as-sabru, sabar. Kemudian yang kedua was-samahatu, dan samahah, pemaaf. Jadi orang yang mempunyai sifat pemaaf, mudah memaafkan orang lain walaupun sering disakiti, namun tetap saja memaafkan. Maka dua sifat itulah bila dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang dilakukan merupakan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.